Alhamdulillah teman-teman di sini sudah memantaskan dirinya untuk berada di Bali, yaitu dengan menunjukkan prestasi-prestasinya dari penjualan ataupun orderannya. Nah, kedepannya saya pengen teman-teman tuh pencapaiannya lebih dari ini, ya, lebih dari ini. Mudah-mudahan ya tidak hanya Bali yang bisa teman-teman datangin, ya, mungkin bahkan sampai ke luar negeri gitu, ya, swasta misalnya gitu ya. Kan kalau sekolah nggak di negeri kan swasta. Nah, jadi teman-teman ya targetkan penjualan itu semakin lama semakin meningkat. Sekarang pelajari ya dari ibu dulu istighfarnya. Saya juga dulunya jarang banget ya untuk istighfar ya. Tapi belakangan ini udah mulai keingat, ya Allah banyak banget dosanya ya. Banyak hak-hak orang yang kadang tidak diberikan gitu. Jadi ya mulailah istighfar ya, minta ampun sama Allah. Saya itu juga perbanyak sholawat ya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang dapat syafaat ya. Nah, buat teman-teman sekalian, sekarang saya pengen tanya ini satu persatu nih ya. Yang Bright Plus coba angkat tangan. Ini kalau seandainya jualannya belum sampai 8 jam, artinya belum serius jualannya. Kalau seandainya teman-teman juga malah penjualannya baru 50 botol sebulan, berarti itu sehari belum ada jual 2 BP Bapak Ibu ya. Kadang sehari laku, kadang besok nggak laku malah. Nah, tugas kita adalah memastikan angkanya itu masuk. Bagaimana caranya agar angka itu masuk? Nah, sering-seringlah kita datang kopdar, sering-seringlah kita datang seminar. Pernah nggak teman-teman datang kopdar atau seminar yang pas udah datang, pertama semangat itu jadi makin tumbuh, yang kedua dapat ide baru. Pernah nggak? Nah, kalau pernah ya dapat ide baru ya, semangatnya jadi makin bertumbuh, maka sering-seringlah buat kopdar. Lo Mas Wandi kalau lagi nggak ada jadwal kopdar di tempatku gimana? Buat sendiri. Ajukan ke leadernya masing-masing, minta leadernya buat ngisi. Insya Allah leadernya pasti bakal siap itu buat mendampingi. Ya kalau belum bisa dia mungkin asistennya, atau pasti minimal ada tim yang dikirimnya untuk membantu teman-teman ya. Contoh kemarin saya ke Kebumen ya, waktu itu saya lagi padat-padatnya banget ya, tapi karena memang tim kita minta untuk kop dari sana, pembinaan di sana, ya mau nggak mau kita terbang ya, kita berangkat sendiri ke sana gitu. Ya artinya ya teman-teman sekalian, apapun yang kita kerjakan ya demi untuk pertumbuhan kita, pasti leader kita mensupport ya, pasti chainnya kita mensupport. Nah, tugas teman-teman tuh untuk inisiatif buat deh ya, jangan nunggu chainnya yang bikin gitu, jangan nunggu leadernya yang ngajak gitu, kita yang ngajak. Nah, sekarang gini, teman-teman pengen nggak punya penghasilannya kayak Mbak Susi? Pengen nggak punya penghasilan kayak Mbak Nina? Pengen nggak punya penghasilan kayak Mbak Eka? Pengen nggak punya penghasilan kayak Pak Bambang? Mbak Nina tuh udah diwakilkan ya, Nina dua-duanya ya. Nah, kalau pengen, berlakulah seperti mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka inisiatif untuk datengin miter-miternya, kunjungin miter-miternya, kopdar dengan miter-miternya. Mereka inisiatif membuat itu semuanya. Nah, kalau teman-teman menduplikasi cara miliarder, maka teman-teman akan bisa menjadi miliarder. Nah, pertanyaannya, kenapa penghasilannya masih di bawah 10 juta sebulan? Kenapa yuk? Nah, karena aplikasinya sama seperti mitra-mitra rata-rata. Harusnya apa? Berubah menjadi mitra di atas rata-rata. Bersikaplah seperti leader kita, dalam artian kita yang berinisiatif untuk buat kegiatan, kita yang inisiatif untuk buat kopdar, kita yang inisiatif untuk datengin rumah mitra. Jangan nunggu kita yang didatangin teman-teman, jangan nunggu kita yang datang ke acara kopdar orang ya, tapi kita yang bikin kalau bisa. Nah, dengan begitu habitnya kita akan berubah. Nih, semakin banyak orang yang kita jumpai ya, semakin banyak orang yang kita tawari, semakin banyak orang yang kita kumpulkan, mudah-mudahan profitnya atau closingnya juga pasti bakal makin tinggi, benar nggak? Anggaplah minimal dari 100 orang yang Bapak Ibu datangkan ya, dan seseorang Bapak Ibu misalnya dalam home sharing gitu ya, dibuat grup diskusi ataupun misalnya teman-teman buat seminar kecil gitu kan. Dari 100 orang yang minimal 10% bisa masuk gabung di BP. 10 orang udah dapat mitra atau 10 orang dapat konsumen ya. Tapi kalau cuma 10 orang dan cuma sekali sebulan, ya jangan heran kalau cuma closing satu bulan. Ya, satu mitra 1 bulan terus cuma 1 botol 1 bulan. Jangan heran. Nah, semakin sering kita buatnya, semakin sering kita adakannya, maka semakin besar juga penjualan kita. Nah, ini juga bisa dibuktikan dari para leadernya kita ya. Contoh kayak kemarin tuh Mbak Ardo udah sharing di sini ya. Mas Farid udah sharing di sini? Belum ya. Nah, mungkin nanti kalau ada kesempatan teman-teman bisa belajar dari Mas Farid. Ada jadwal Mas Farid nggak di sini kan? Nanti lah benar-benar ada jadwalnya ya. Karena gini teman-teman ya, para leader-leader di sini itu ya di BP itu ya tidak hanya di komunitas kita aja, tapi komunitas lain itu juga banyak yang bertumbuh teman-teman. Nah, kuncinya apa? Mereka bergerak, mereka sering bertemu dengan orang, mereka sering interaksi dengan orang ya. Mbak Ade itu juga sampai
menerima mitranya dari Senin sampai hari apa itu deh? Senin sampai Kamis ya? Apa Senin sampai Jumat? Senin sampai Jumat ya? Oh sekarang udah sampai Sabtu malah. Ya dia buka rumahnya, mitra yang mau datang ke dia silakan ya, coaching bareng dia. Tentukan jadwalnya dulu terlebih dahulu. Nah jadi tugas kita seperti itu. Semakin sering kita ketemu dengan orang, semakin besar penjualan kita. Jadi nggak heran Barda penjualannya 2000 botol sebulan sendiri. Gitu. Pengen nggak penjualnya kayak Barda? Pengen kayak Barda atau kayak saya? Nah, lakukan yang saya lakukan juga. Apa yang saya lakukan? Saya datang kopdar ke mitra-mitra, saya latih mereka, saya bina mereka ya. Saya pagi, siang, malam tuh mikirkan bagaimana agar tim kita bertumbuh ya. Kayak tadi disuruh sharing sama Mbak Susi ya. Ya saya belum bisa sharing karena apa lagi meeting sama Pak Ipo gitu. Dan sambil perjalanan pun saya memikirkan teman-teman gitu ya. Dan juga ibaratnya kayak perjalanan hari ini nih ya. Tempat-tempat yang teman-teman datangin itu udah pernah saya datangin semuanya. Sudah pernah saya datangi semuanya. Tapi ngapain saya datang ke sini lagi? Ngapain istri saya ikut datang ke sini lagi? Ya kita juga nggak bisa honeymoon di sini. Kapan lagi waktunya coba kan? Udah berangkatnya pagi, pulangnya malam gitu. Sampai malam udah capek aja kan? Nah, jadi ya bagi kita inilah pengorbanan kita untuk datang ke sini, dan datang ke sini pun juga bukan hanya sekedar hura-hura, hore-hore, bener nggak? Tapi kita datang ya, bahkan di jalan sekalipun, di bis, ke blok, kalau di tur-tur yang lain, private tour yang lain, habis dengarkan dari guide, ya mungkin mereka tidur, bener nggak? Tapi enggak, ini kita paksakan untuk bertumbuh, dengarkan materi, dengarkan testimoni, dengarkan seminar ya, supaya apa? Teman-teman bertumbuh. Nah itu yang saya lakukan ya, saya upayakan tetap terjaga. Bahkan lagi acara di jalan ya, misalnya bukan di jalan, sorry, di lokasi acara ya, di lokasi tempat pemberhentian kita, itu saya paksakan juga mitra-mitra untuk buat konten, buat posting gitu. Karena apa? Mungkin kita di sini jalan-jalan, tapi sebenarnya kita lagi kerja. Kerjanya apa? Untuk pencitraan ya, untuk buat konten. Ya karena memang itulah tujuan kita. Agar apa? Syiar kebaikan gitu. Agar orang lebih banyak menerima. Karena untuk jalan-jalan ke Bali sebenarnya siapa aja bisa jalan-jalan ke Bali teman-teman ya. Modalnya ringan lah ke Bali itu. Ya paling cuma jual berapa botol udah bisa ke Bali teman-teman kalau pengen modalnya. Tapi kalau ke Bali karena prestasi itu luar biasa. Itu yang berbeda. Terus bergerak. Dan mereka pun seperti itu ya. Dan suatu saat mereka kan bisa berada di posisi saya gitu. Ya untuk penjualnya puluhan ribu botol per bulan. Karena apa? Karena mereka berusaha untuk mengejar gitu teman-teman. Kalau mereka berusaha untuk mengejar, ya apa yang mereka lakukan? Menduplikasi apa yang dilakukan mentornya. Apa yang mentor sampaikan mereka laksanakan. Apa yang mentor sampaikan mereka langsung praktekkan gitu. Ya, apalagi Bu Susi dan Mbak Arda nih ya, dan juga Mbak Nina, Mbak Eka ya, juga Mbak Ninawo nanti belum resign tinggal ya. Mudah-mudahan nih kan bukan nggak mau resign teman-teman, sudah mau resign tapi tidak diizinkan ya, tidak bisa karena terkait dengan peraturan ya. Tidak bisa izin, tidak bisa resign. Dan mereka mau patuh gitu, apa yang saya sampaikan mereka laksanakan gitu. Nah ini menunjukkan bahwasannya Pak Bambang juga tuh ya, apa yang saya bilang dilaksanain langsung, apa yang saya minta langsung dikerjakan. Itu namanya prompt. Jadi ketika mentor ataupun leadernya nyuruh melakukan A, teman-teman cepat lakukannya A, akan akhirnya berubah. Saya belajar ilmu ini dari Mr. Josh ya. Kok dari Mr. Josh? Bukannya Mas Ipo yang sering mengumbar-ngumbar tentang masalah prom ini? Ya, mungkin Mas Ipo yang mempopulerkannya. Tapi saya secara fisik belajar melihat ke perubahan nyatanya itu dari Mr. Josh. Mr. Josh awal-awal jual BP, ya mungkin sama dengan sebagian teman-teman. Dikasih barang nggak bisa jual. Kenapa? Dia dosen, bukan pedagang. Ya, dia pembina, bukan pedagang. Sampai akhirnya apa? Ikut seminar-seminarnya. Waktu itu hanya pengisi seminarnya masih ada saya dan masih ada Kak Dias ya. Jadi waktu itu Coach Dedi juga belum bergabung ya. Pengen jago jualannya, belajarlah berbicara. Oh, tapi aku orangnya pemalu Mas Wedi. Nggak ada cerita yang pemalu. Nih kakak saya ini kalau dulu dibilang pemalu banget ya. Lebih pemalu daripada indah. Nah jadi kalau misalnya kakak saya ketemu orang itu nggak bisa ngomong, udah diajak ngomong pun nggak bisa ngomong gitu. Kalau teman-teman masih mending kan diajak ngomong masih bisa ngomong gitu kan. Ini diajak ngomong nggak bisa ngomong. Tapi alhamdulillah karena belajar. Akhirnya jangankan untuk ngomong depan orang, presentasi pun nggak bisa sekarang. Ya, nah jadi tugas kita itu belajar. Tugas kita ngapain? Belajar. Nah kalau pengen penjualannya sama kayak mentor, penjualannya sama kayak leadernya, lakukan apa yang leader lakukan apa yang mentor lakukan. Ya, karena hanya omong kosong belaka ya ketika seseorang pengen penghasilan bertambah tapi dia melakukan hal yang sama. Ya, lakukan hal yang berbeda yang meningkatkan penjualan teman-teman. Dengan begitu penghasilan teman-teman juga berubah. Sip ya? Nah sekarang saya pengen tahu nih ya, tentang pemantasan. Kalau teman-teman pengen jualnya 200 botol, 300 botol, 500 botol sebulan, maka persiapkan diri teman-teman untuk berada di situ.
ya. Nah, contoh misalnya ya, ada seorang pedagang gorengan, ya. Katakanlah pisang goreng, ya. Dia pengen jual pisang goreng 100 piece per hari. Mungkin nggak seorang pedagang pisang goreng ini yang pengen jual 100 piece sehari, dia cuma siapkan 50 piece. 50 pieces. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Sama halnya kalau teman-teman niatnya pengen jualannya 300 botol sebulan, 500 botol sebulan, maka teman-teman juga harus persiapkan orderannya segitu juga, stoknya segitu juga. Karena stok itu mencerminkan dari kesiapan teman-teman. Itu udah ada bukti nyatanya. Ya, Bu Siti tadi, ya. Dari 5 botol, 10 botol, ya, 20 botol dan naik terus. Akhirnya Pak bisa sampai 250 botol. Karena Pak, dia memataskan diri dulu, ya. Aku pengen punya penjualan banyak, maka aku harus nyetok banyak, ya. Kalau nyetok aja kita males, ya buat apa? Loh Mas Andi, aku mau nyetok tapi kok masih ada stok di rumah ya? Bagus. Artinya apa? Tambah lagi stoknya. Biar apa? Biar makin banyak. Loh, terus tabunganku habis dong. Ya bagus. Justru karena tabungan habis, otak jadi mikir gimana cara dapat uang. Bener gak? Sekarang ginilah teman-teman, pernah nggak berobat ya, atau beli obat untuk anak, atau pengen beli sesuatu untuk anak, atau pengen bayar sesuatu untuk anak, tapi nggak ada uangnya, tapi deadline-nya hari Senin mesti dibayar nih. Kira-kira otaknya mikir nggak buat nyari uang gimana? Entah itu mulai jualan, kerja paruh waktu, atau minjem uang kemana-mana, itu semua dikerjain, bener gak? Nah, jualan pun begitu, buat diri Anda terdesak, ya. Tapi dengan catatan harus ridho dirinya, ridho suaminya, ridho keluarganya, ya. Jangan sampai udah, wah kata Coach Wendy harus banyakin stok ya, habisin tabungan, jual mobil, beli stok gitu ya. Ya. Jangan, harus koordinasi dulu dengan suami. Kalau suaminya ridho, jual mobil, beli stok ya nggak apa-apa. Ya misalnya jual mobilnya apa? Avanza, jual ganti dengan Alia misalnya, Ayla misalnya. Nah nggak apa-apa. Yang penting ada mobilnya, ada uang untuk stoknya, itu nggak apa-apa. Yang penting dua-duanya ridho. Ya, tapi bukan berarti teman-teman harus jual barang untuk bisa nyetok. Enggak, itu jalan terakhir. Jalan utama apa? Susun strategi penjualannya, ya. Stok dengan uang yang teman-teman punya, kemudian jualin sebanyak-banyaknya. Kalau sudah ada alur strateginya, kita kan tahu mau jualnya kemana. Kalau nggak ada alur strateginya, kita nggak tahu dong menjual kemana. Paling nunggu ada yang WA, paling cuma posting-posting doang, ya, broadcast doang gitu. Ya kalau teman-teman cuma mengandalkan postingan dan broadcast, karena apa? Kalau Anda hanya mengandalkan dari postingan Anda dan followers Anda masih di bawah 1000 orang, berarti Anda belum bisa ya memanfaatkan secara maksimal. Kecuali followers Anda ada 2 juta atau 100.000, itu mungkin ya Anda fokus posting-posting nggak apa-apa. Tapi kalau memang followersnya masih dikit, itu jadi portofolionya teman-teman untuk persiapan diri untuk menjadi besar. Jadi kalau orang melihat Anda, dia pengen beli nih produk dari Anda, maka dia pasti kepoin Anda dulu dong, bener nggak? Cari dulu, bener nggak orangnya, trust nggak, dipercaya nggak orangnya. Dilihatlah profilnya kita, dilihat Instagramnya kita, Facebooknya kita. Oh ternyata dia benar jualan BP. Oh ternyata dia orang berprestasi. Aku mau dengan dia. Nah seperti itu. Jadi itu menjadi galeri yang untuk disimpan ya untuk teman-teman. Makanya postingan-postingan itu masih bagus, ya, masih oke. Makanya foto-foto itu kalau bisa dari kamera. Nah leader-leader juga dituntut harus handphonenya bagus. Kalau handphonenya bagus, jadi kan karena gini, mitra-mitra tuh banyak yang minta foto ke leader, bener gak? Karena kalau mitra yang diandalkan untuk fotonya sendiri pasti buram, udah pasti Bu. Ya, kalaupun nggak buram terlalu putih mukanya, gitu ya. Yang harusnya Pak Soleh usianya 40 berubah jadi 14, gitu. Nah, jadi pastikan nih teman-teman ya, wajibkan ya diri kita untuk memperbaiki diri. Nah, jadi kalau kita pengen punya penjualan 200 botol, 300 botol sebulan, maka pantaskan penjualan kita segitu. Targetkan stok kita seperti itu, ya. Kalau stok kita udah bertambah, otomatis ya penjualan kita pasti bakal bertambah teman-teman, ya. Kalaupun nggak bertambah, ya minimal teman-teman tambah sehat. Kenapa? Ya kalau nggak habis kan bisa diminum sendiri. Jadi stok Sampai 60. tuh kan berarti berharap penjualan turun nih. Harusnya di awal bulan tuh kita ready stok ya untuk penjualan berikutnya. Ya. Oh, bulan kadang-kadang Bisa ya? Oh, bulan insyaallah emang niat. Ya, awal bulan di tanggal pertama kalau bisa malah. Ini kalau udah nggak bisa ya minimal di tanggal kedua. Ya, Mbak, berapa Mbak?